few moments later. Jadi seperti apa sih keputusan investasi modal itu? Sini aku jelasin. Di sini saya akan membahas tentang apa sih keputusan investasi modal itu. Keputusan investasi modal merupakan investasi jangka panjang untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang dan berkaitan dengan proses perencanaan, pendanaan, penetapan tujuan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambilan keputusan investasi modal seringkali disebut dengan penganggaran modal atau capital budgeting. Selanjutnya ada keputusan investasi modal saling eksklusif dan modal independen. Keputusan investasi modal atau capital investment decision berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Karena keputusan investasi modal menempatkan sebagian sumber daya perusahaan yang pada resiko, sehingga keputusan investasi modal adalah keputusan yang amat penting yang diambil oleh para manajer. Periode pengembalian dan tingkat pengembalian. Periode pengembalian atau payback period adalah metode yang biasa digunakan oleh investor, profesional keuangan, dan bisnis untuk menghitung laba atas investasi. Payback period membantu menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menutup biaya awal yang terkait dengan investasi. Juga bermanfaat untuk menghitung payback period sebelum membuat keputusan. Kelebihan payback period. Yang pertama yaitu mengetahui kurun waktu pengembalian dana investasi. Pengadaan untuk proyek yang dilaksanakan perusahaan dapat dengan mudah dihitung berdasarkan durasi operasi proyek dari awal hingga selesai. Yang kedua adalah memilih proyek. Sebuah perusahaan dalam melakukan beberapa proyek, namun pelaksanaan proyek tersebut tentunya membutuhkan modal dan investasi yang besar. Selanjutnya ada mudah dan sederhana. Ya, pada prinsipnya payback period dapat ditentukan dan dihitung dengan menggunakan rumus sederhana. Formula yang paling umum digunakan adalah nilai investasi atau investasi tahunan. Yang terakhir yaitu ada mempertimbangkan segala resiko. Dalam beberapa kasus kita dapat memilih proyek dengan periode pengembalian yang singkat. Untuk mengetahui hal tersebut diperlukan rumus return of investment. Kemudian ada kelemahan dari payback period sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu mengabaikan nilai waktu dan uang. Salah satu kelemahan utama payback period adalah mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang kedua yaitu ada tidak semua arus kas tercakup. Metode ini hanya mempertimbangkan arus kas sampai investasi awal dipulihkan. Yang ketiga yaitu tidak realistis. Metode ini sangat sederhana sehingga tidak mempertimbangkan skenario bisnis normal. Faktanya investasi modal bukanlah investasi satu kali. Sebaliknya, proyek semacam ini biasanya membutuhkan investasi lebih lanjut di tahun-tahun berikutnya. Yang terakhir ada mengabaikan profitabilitas. Sebuah proyek dengan metode pengembalian yang singkat bukanlah jaminan profitabilitas. Arus kas dari proyek yang berhenti selama periode pengembalian atau menurun adalah periode pengembalian. Yang selanjutnya ada indikator payback period. Yang pertama yaitu jika payback period lebih awal dari waktu yang ditentukan, maka perusahaan akan dikenakan cash injection. Yang kedua, jika periode pengembalian lebih lama atau melebihi periode yang ditentukan, proyek yang cocok untuk investasi akan disuntikan dana. Yang terakhir yaitu jika perusahaan Anda memilih banyak proyek, pilih proyek dengan waktu pengembalian tercepat. Selanjutnya ada NPV atau Net Present Value. Net Present Value atau sering disebut dengan NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek aset ataupun investasi berdasarkan arus kas masuk yang diharapkan pada masa depan dengan arus kas keluar yang disesuaikan. Dan selanjutnya komponen yang harus ada dalam perhitungan NPV. Yang pertama yaitu investasi awal, disebut dengan internal cash flow, merupakan variabel dari sejumlah dana untuk yang nantinya diinvestasikan ketika akan memulai bisnis atau modal sebagai usaha. Yang kedua yaitu aliran kas. Aliran kas masuk bisnis di masa mendatang atau future net cash inflows yang nantinya diproyeksikan dan masuk seperti keuntungan di tahun pertama hingga seterusnya. Yang ketiga atau ada rate of return minimum. Data yang diinginkan disimbolkan dengan huruf I dan disebut dengan diskonto yang merupakan persentase keuntungan untuk bisa diraih. Yang terakhir yaitu jangka waktu, merupakan periode waktu sebagai interval waktu ketika adanya keuntungan masuk dalam
dari sebuah usaha. Yang selanjutnya ada IRR atau Internal Rate of Return, yang artinya yaitu besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang dilakukan untuk menjalankan suatu usaha. Internal Rate of Return mengukur kemanfaatan modal sendiri untuk menghasilkan laba. Yang selanjutnya yaitu kelebihan IRR. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode perhitungan IRR kita bisa mengetahui apakah investasi yang dilakukan itu layak atau tidak. Metode ini mempertimbangkan setiap arus yang ada, dan metode ini mempertimbangkan konsep time value of money serta risiko arus masuk di kemudian hari untuk pengembalian modal investasi. Selanjutnya ada kekurangan dari IRR yaitu dibutuhkan nilai cost of capital ketika menggunakan metode IRR. Keputusan yang dihasilkan tidak selalu tepat, dan metode IRR hanya bisa menunjukkan hasil maksimal ketika suatu investasi memiliki capital berupa rasio. Yang selanjutnya ada hubungan NPV dan IRR, yaitu pada dasarnya IRR dan NPV sama-sama menjadi indikator alternatif perhitungan dalam mengestimasi keuntungan suatu proyek atau investasi. Keduanya juga menjadi teknik capital budgeting. Perhitungan NPV dan IRR juga memiliki rumus yang sama. Hasil dari perhitungan keduanya juga berupa estimasi, bukan nilai sebenarnya. Nilai IRR yang besar berarti proyek atau investasi tersebut akan profit jika dilanjutkan. Sebaliknya, jika nilai IRR kecil, artinya bisa investasi akan berujung pada proyek. Sekian.